Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatun-Nisa CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan dari SMKN 1 Kalitengah. Video ini berisi aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif. Penyebaran pemahaman ini saya lakukan secara luring atau tatap muka bersama Bapak Ibu Guru SMKN 1 Kalitengah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Berikut ini pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Kalitengah dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, dan kegiatan guru penggerak ini terus dapat berjalan berkesinambungan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu undangan sekalian saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri undangan dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dalam kegiatan diseminasi budaya positif, dengan harapan bahwa semoga kehadiran Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal soleh, dan dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak angkatan ke-9 ini dapat memberikan imbas yang positif kepada guru-guru yang lain yang saat ini belum masuk dalam guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan-angkatan selanjutnya Bapak Ibu yang lain dapat menyusul apa yang hari ini dilakukan oleh teman-teman. Demikian, dan akhirnya guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penyebaran pemahaman budaya positif yang telah saya lakukan bersama Bapak Ibu Guru SMKN 1 Kalitengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana fi ibadihi basira. Tabarakalladzii ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kalitengah, Bapak Muhammad Suud MPJ. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMKN 1 Kalitengah beserta jajarannya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam juga marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang di Nurul Islam. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan hari ini, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif yang merupakan salah satu pemenuhan tugas dari
sebelum kita masuk pada kegiatan penyebaran pemahaman ini, saya melihat Bapak Ibu antusias dan semangat ya. Biar semakin semangat, kita bermain tepuk-tepuk dulu ya. Saya kasih contoh, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Tepuk 1 itu nanti akan saya. Tepuk 1. Itu ya. Tepuk 2, tepuk 2. Gitu ya. Ke arah ke arah kanan. Tepuk 3. Nah, gitu ya. Yang satu D, yang satu H. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk tangan kita semuanya. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Oke. Budaya positif. Ketika saya berbicara budaya positif, apa yang terbenak di pikiran Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Barangkali mau berpendapat, monggo silakan. Kalau iya betul, Bismillah, budaya yang baik. Selain itu mungkin Bu Iva, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah kita? Penting sekali ya, karena merupakan bentuk dari sikap disiplin, gitu ya. Bagaimana coba? Apakah budaya positif penting diterapkan di sekolah kita? Iya, tes. Budaya positif sangat penting sekali diterapkan di sekolah. Karena apa? Itu adalah tolak ukur pertama bahwa budaya positif itu adalah budaya yang baik, yang mana tentunya nanti anak-anak harus diterapkan terlebih dahulu budaya itu, seperti yaitu akhlak. Karena akhlak itu adalah fondasi dari apapun, seperti itu bisa. Berarti budaya terkait dengan religiusnya ya. Jadi pada intinya tadi berarti dari diskusinya Bapak Ibu atau dari pendapatnya Bapak Ibu, budaya positif itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian budaya positif itu juga sangat penting sekali untuk diterapkan di sekolah. Next. Nah, sekarang kita pahami secara keseluruhan budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa budaya positif adalah kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekolah, yang mana kebiasaan baik itu berpihak pada murid dengan tujuan apa? Mewujudkan murid atau siswa yang memiliki karakter baik. Kalau di Indonesia kita pendidikannya karakter yang profil pelajar Pancasila, karakter yang berada di dimensi profil pelajar Pancasila. Yaitu siswa yang memiliki karakter baik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti profil pelajar Pancasila itu apa saja dimensinya akan kita bahas di slide berikutnya.
yang kita bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, juga restitusi. Ini nanti satu persatu akan kita jabarkan bersama dan akan kita dalami bersama-sama. Next. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan jenis pembelajaran, dua jenis pembelajaran ini ya. Satu, jenis pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dua, jenis pembelajaran yang berpusat pada guru. Jenis pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah pembelajaran yang mencoba untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran atau disebut dengan student center. Kalau pembelajaran berpusat pada guru yang lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ketimbang siswanya atau disebut dengan student center. Nah, adanya dua jenis pembelajaran tadi, pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa, timbullah paradigma baru dalam pembelajaran, yaitu apa? Adanya pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada paradigma baru selain dua jenis pembelajaran tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diupayakan oleh seorang guru dengan menyesuaikan kebutuhan siswanya. Jadi guru yang malah menyesuaikan kebutuhan siswanya. Kebutuhan apa? Kebutuhan terkait dengan misalkan gaya belajar siswa. Kita tahu bahwa gaya belajar siswa itu ada tiga nih. Satu, gaya belajar auditori, yang mana gaya belajarnya itu mengandalkan pada pendengaran. Kemudian gaya belajar visual, yang mana belajarnya lebih suka pada membaca. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, siswa sukanya belajar itu dengan gerakan-gerakan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu guru mencoba memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya tadi, siswa itu lebih condong ke gaya belajarnya
tadi, anak yang gaya belajarnya kinestetik melalui gerakan-gerakan kecil, anak yang gaya belajarnya visual penglihatan, maka bisa diberikan sumber bacaan dengan fokus saja. Jadi berdiferensiasi itu guru mencoba untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu paradigma baru terkait dengan pembelajaran. Tujuannya untuk apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Tujuannya adalah agar siswa itu dapat berkembang dan tumbuh menjadi karakter, memiliki karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi yang sempat saya singgung. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Karakter bagi siswa di Indonesia. Yang pertama yaitu memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebudayaan global. Tiga, gotong royong. Empat, kreatif. Lima, pemikiran kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, tetapi pada kenyataannya ada miskonsepsi, ada kesalahpahaman konsep terkait dengan teori kontrol. Yang mana kita menganggap, kita ada ilusi atau kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol siswa. Padahal sejatinya guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Kenapa? Karena siswa itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Siswa tidak bisa dipaksa. Siswa tidak bisa dipaksa sesuai dengan kemauan guru. Tetapi siswa berhak menentukan pilihannya mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Intinya adalah guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa sesuai dengan keinginannya, karena siswa memiliki pilihannya tersendiri. Kemudian di lapangan juga terdapat ilusi atau kesalahpahaman bahwa kritik dan membuat rasa
dikontrol itu ya, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Lah karena kebutuhan itu berbeda, maka tindak lanjutnya juga berbeda. Karena kebutuhan siswa itu berbeda, maka kita memberikan pembelajaran kepada siswa juga harus berbeda. Ya tadi dengan cara memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini pemikiran kita. Ini harus kita ubah bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita harus sama dengan orang lain atau orang lain harus sama dengan pendapat kita. Tapi kita justru harus menghargai masing-masing pendapat dari setiap orang. Begitupun ketika kita di kelas ada kegiatan diskusi, maka kita harus menghargai pendapat siswa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini harus diubah ya, bahwa kita justru harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini hampir sama dengan yang tadi poin 2. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sering kita lakukan, bahwa jika ada orang yang melakukan suatu keburukan satu kali saja, maka itu biasanya kita menganggap bahwa itu adalah salah total. Itu harus kita ubah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan siswa datang terlambat ke sekolah, itu kita tidak bisa menganggap bahwa itu adalah sepenuhnya salah, tetapi kita harus menggali dulu sebabnya apa siswa itu terlambat. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan, pasti memiliki sebab akibat, pasti memiliki motivasi tertentu. Kemudian berikutnya 5, orang lain bisa mengontrol saya. Itu harus kita ubah pemikiran itu, karena hakikatnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Karena kita sendiri yang dapat mengendalikan diri kita. Kita yang tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak, sehingga kita sendiri yang dapat mengontrol. Kalau untuk ada pihak lain yang dapat mengontrol kita, itu sifatnya hanya sementara. Karena bisa jadi ketika orang tersebut tidak lagi mengontrol kita, kita berhenti dari sikap berbuat baik. Padahal tidak seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga harus kita ubah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Penjelasannya hampir sama dengan yang poin atas tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Justru diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini juga harus kita ubah bahwa kita tidak bisa memaksa setiap individu harus sama dengan kita. Justru kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Justru kita harus bersikap kerjasama dan menjaga konsistensi agar perubahan-perubahan baru itu tercipta. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah harus kita ubah bahwa model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada kata kalah, justru kita harus saling memotivasi bahwa kita berada di pihak yang menang, bahwa kita bisa berbuat baik untuk mewujudkan budaya positif itu. Dari sini apakah bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Sebelumnya saya ingin tanya ke Bapak Ibu, budaya positif tadi kan kita sudah tahu penjelasannya ya, cara menciptakan bagaimana cara merubah pemikiran yang sebelumnya ke pemikiran yang baru. Kalau di sekolah kita sendiri di SMKN 1 Kalitengah, apakah sudah ada budaya positif di kita? Kalau Bapak Ibu bisa disebutkan? Salah, bukan. Terima kasih Bu Nisa. Di sekolah kita SMK Negeri 1 Kalitengah sudah banyak sekali budaya positif yang kita terapkan, termasuk di pagi hari pada waktu siswa datang itu ada yang namanya 3S, senyum, salam, sapa. Itu termasuk budaya positif
yang kita laksanakan mulai dari pagi-pagi sekali siswa berangkat senyum, kita memberikan senyum kepada siswa, salam, kita memberikan salam, mendoakan orang atau mendoakan murid kita, dan kita menyapa siswa kita dengan senyuman pada waktu pagi hari datang. Kemudian yang kedua, kita laksanakan sholat duha, itu juga budaya positif. Positifnya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam karakter pelajar Pancasila. Kemudian ada juga sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada mengaji tadarus Al-Quran, itu juga karakter beragama. Kemudian pada waktu sebelum pulang kita juga melaksanakan doa bersama agar kegiatan pembelajaran kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Itu termasuk menurut saya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Laila, bahwa benar ya, memang di sekolah kita sudah terbentuk banyak kegiatan yang menunjukkan budaya positif. Tadi yang disebutkan Bu Laila, ada program 3S, salam senyum dan sapa, ada kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, ada kegiatan membaca tilawah Al-Quran sebelum pembelajaran, membaca doa sebelum pulang, dan lain sebagainya. Berikutnya, agar kita bisa membentuk budaya positif, maka diperlukan sikap disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Di sini ada dua istilah,
kita. Dan jika kita ingin membawakan perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita harus menanamkan sikap disiplin positif. Meskipun hakikatnya disiplin positif itu berada dalam diri masing-masing, yaitu ada di motivasi intrinsik, tapi juga kita bisa menggunakan upaya atau melibatkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Jika memang dirasa kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri atau tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita bisa melibatkan orang lain yang mungkin orang tersebut bisa menjadi motivasi untuk kita. Next. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk membentuk budaya positif itu kita juga harus mengenal nilai-nilai kebajikan. Kita harus melakukan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Adalah nilai yang diyakini seseorang sehingga terbangun motivasi intrinsiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang baik yang ada dalam diri seseorang itu atas kesadarannya sendiri yang memang sudah tertanam dalam dirinya. Nah, contoh nilai kebajikan saya hanya mengambil dua yang memang sering kita dengar, yaitu nilai kebajikan yang tertanam di profil Pelajar Pancasila yang sudah kita baca di slide awal tadi, bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup atau life skill yang dinilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, sekarang kita berpikir, kita tebak-tebakan sedikit ya. Nilai kebajikan apa yang dituju dalam kalimat ini dan contoh ini? Saya bacakan ada 5 kalimat. Meletakkan sepatu pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang tertanam dalam perilaku meletakkan sepatu pada tempatnya itu, Bapak Ibu? Tidak berbuat gaduh di kelas, itu nilai kebajikan yang tertanam di situ apa? Sikap menghormati yang kasih sayang, kontrol diri, datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, kesadaran. Terus yang keempat, menunggu giliran maju ke depan saat presentasi. Yang terakhir, tindakan yang terakhir, membawa pesan ke sekolah. Nilai kebajikan pertama adalah baik. Kita lihat jawabannya next. Meletakkan sepatu termasuk sikap tanggung jawab. Kemudian tidak berbuat gaduh karena kita menghormati anak sesama. Dan tidak risih. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu, termasuk disiplin, menunggu giliran maju ke depan saat presentasi. Nilai atau nilai kebajikan tertanam adalah kesabaran. Dan yang terakhir, membawa bekal sehat ke sekolah. Nilai kebajikan tertanam adalah kesehatan. Next. Nah, sekarang pembahasan yang keempat. Untuk menciptakan budaya
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk diberikan kasih sayang, untuk diterima, untuk dihargai. Misal ada siswa di dalam kelas, dia tidak punya teman misalkan, maka dia akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Dia butuh untuk disayang, dia butuh untuk dihargai, dia butuh untuk diterima di komunitasnya tadi, butuh diterima di kelasnya tadi. Nah, jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini terkait dengan sikap diterimanya anak tersebut di komunitasnya dan diperdulikan, diayomi, dan juga diajak untuk bekerja sama. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk bersenang-senang, untuk bahagia. Begitupun juga dengan siswa. Siswa membutuhkan kebahagiaan dalam proses pembelajaran, karena memang belajar itu harus yang berbahagia dan menyenangkan. Nah, maka setiap orang itu butuh akan bermain, traveling, butuh akan humor, bercanda-canda, butuh akan antusiasme, butuh akan tertawa. Karena memang sejatinya setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk hidup yang nyaman, tentram, dan bahagia. Yang terakhir, kebutuhan yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini terkait dengan sikap mandiri, terkait dengan menentukan pilihan, terkait dengan kebebasan dalam mencoba hal baru dan mengembalikan diri. Jadi siswa juga demikian. Siswa memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Siswa memiliki kebebasan untuk bersikap mandiri, yang mana tidak harus terus dituntut sesuai dengan kemauan siswa, sekemauan guru. Yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan, yang mana setiap manusia atau setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Misalkan menguasai pengetahuan, menguasai komunitasnya untuk menjadi seorang pemimpin, memiliki kebutuhan untuk menguasai dirinya karena ingin menjunjung harga dirinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tugas kita adalah kita harus bisa meneliti kebutuhan siswa agar pembelajaran yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tercipta motivasi intrinsik hingga akhirnya budaya positif pun ikut dalam diri siswa dan bisa terwujud di lingkungan kita. Next. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia adalah hal-hal yang menyebabkan manusia atau seseorang itu melakukan sesuatu. Ya, gampangnya adalah sebab akibat. Kenapa sih orang itu melakukan sesuatu? Punya motivasi apa? Punya sebab apa? Punya alasan apa? Punya tujuan apa? Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia. Dalam teori dikatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari
Nah, yang motivasi 1 dan 2 ini yang perlu kita hindari. Ini yang perlu kita jauhkan dari sikapnya anak-anak supaya pertama dalam dirinya motivasi estetik dan budaya positif terwujudkan. Motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Ini yang paling bagus. Jadi siswa melakukan tindakan karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri bahwa saya ini siswa yang baik, saya ini siswa yang disiplin, maka saya harus menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi dia melakukannya tidak karena paksaan, tidak karena hukuman, atau tidak karena ingin mendapatkan penghargaan. Itu termasuk jenis motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, sekali lagi tugas kita adalah di poin ini Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Next. Posisi kontrol guru. Untuk mewujudkan disiplin positif atau budaya positif, maka kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru. Nah, dalam teori disebutkan bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. 1, bahwa guru itu sebagai penghukum. Guru yang posisinya sebagai penghukum itu biasanya berkata dengan kata-kata kasar, berkata dengan suara keras. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman verbal maupun berupa hukuman fisik. Hukuman verbal misalnya kayak tadi siswa dikata-katai dengan kasar. Kalau hukuman fisik itu berarti hukuman terkait dengan fisik, misalkan anak diminta untuk lari-lari di lapangan misalkan. Nah, contoh kalimat yang digunakan oleh guru yang posisinya sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, awas ya kalau kamu tidak mengikuti saya. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ada ancaman, ada kekerasan dari guru kepada siswa itu. Nah, ini yang harus kita hindari ya Bapak Ibu, karena ini juga tidak baik untuk siswa. Bisa jadi saat itu siswa nurut sama kita, tapi di waktu lain justru akan menumbuhkan rasa kebencian, akan menumbuhkan kegagalan dalam diri siswa karena dia merasa dirinya tidak dihargai. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi guru itu memiliki posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya guru dalam posisi yang kedua ini dia nada bicaranya lembut, nada ucapan yang diucapkan juga baik, tetapi ada efek atau ada dampak dari siswa bahwa apa yang disampaikan itu membuat siswa merasa tidak nyaman, karena justru membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, misalkan kalimat yang digunakan, ya Allah Andi, berapa kali sih ibu sudah mengatakan kamu kok masih gini-gini terus, kamu nggak ingat dengan gimana orang tua kamu sudah biayai kamu gini dan sebagainya. Itu termasuk posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan ini juga harus kita hindari supaya siswa itu merasa tidak bersalah. Karena kalau kita sendiri merasa bersalah ke orang itu kan kita punya beban. Nah, kalau kita punya beban, akhirnya kita melakukan kegiatan apapun itu juga tidak enak. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru menganggap siswa itu adalah temannya, sehingga di situ guru itu tetap mengontrol siswa, tetap mengawasi siswa, tapi cara yang dilakukan guru tersebut yaitu dengan kalimat persuasi. Kalimat persuasi itu apa? Kalimat ajakan, kalimat rayuan. Sehingga kalau misalkan suatu hari
gurunya. Nah, kalau gurunya sudah tidak lagi membantu, maka siswa akan kembali ke sikap buruknya, itu efeknya. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kalau posisi guru sebagai pemantau ini, guru mengawasi, guru mengontrol siswa, guru menuntun siswa berdasarkan data yang ada, berdasarkan catatan-catatan yang ada. Jadi guru punya bukti-bukti. Ini loh, kamu sudah alfa 3 kali, maka kamu harus ini, jangan diulangi lagi ya. Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan siswa tidak berpikir konsekuensinya, siswa tidak memikirkan akibatnya apa, tapi justru guru yang menuntun dan menuntun. Jadi siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu guru melibatkan siswa, mengajak siswa untuk memikirkan bersama solusi atas permasalahan untuk memperbaikinya. Jadi guru dan siswa sama-sama berkolaborasi, tidak hanya satu pihak, tapi sama-sama berjalan. Kalimat yang digunakan yaitu apa yang kita yakini. Jadi di posisi manajer ini, guru itu mengajak siswa untuk melihat nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang disepakati. Misalkan tadi ada pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati, kita sudah punya keyakinan kelas kita ya, kamu termasuk melanggar keyakinan kelas yang mana, dan sebagainya. Diajak ngobrol, diajak untuk memperbaiki atas perilakunya tadi. Jadi di antara 5 posisi kontrol guru ini, manakah yang paling tepat untuk diterapkan Bapak Ibu? Ya, yang paling tepat adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Next. Nah, di sini saya menghadirkan satu permasalahan atau satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kontrol seperti apakah di kalimat berikut ini? Monggo nanti disampaikan pendapatnya di Bapak Ibu. 1. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu guru sebagai. Kemudian yang kedua, kita save dulu jawabannya ini, nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua, berapa kali sih ibu bapak ini memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, termasuk posisi kontrol sebagai ya, betul. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu termasuk posisi kontrol. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Termasuk sebagai posisi kontrol pemantau. Yang terakhir, 5. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Termasuk sebagai pelajar. Oke, next kita bahas. Nah, ini dia Bapak Ibu jawabannya. Di kalimat yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam, itu posisi kontrolnya sebagai penghukum, karena terlihat di situ ada hukuman fisik yang diberikan, yaitu hormat bendera selama 1 jam. Ada kata 1 jam dan hormat bendera. Terus yang kedua, berapa
kecewa sekali dengan pembatasan bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan dunia baiknya. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, next kita. Nah, di sini sudah saya garis bawahi, Bapak Ibu bisa dilihat. Ada kecewa, ada merasa bersalah, tidak pernah menanyakan rencana manajer, melakukan hal baik teman, kemudian tidak pernah mendapat nilai dari penghukum. Next berikutnya. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Untuk mewujudkan budaya positif, kita memerlukan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat dan disepakati bersama dengan seluruh siswa untuk memotivasi siswa menjalankan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang dibuat atas kesepakatan bersama guru dan semua siswa, yang mana keyakinan kelas tadi diyakini untuk disepakati bersama. Pembentukan keyakinan kelas, apa yang perlu diketahui dalam membuat keyakinan kelas? Satu, hendaknya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya jelas, padat, ringkas. Kemudian berupaya pernyataan universal. Jadi hendaknya keyakinan kelas itu mewujudkan pernyataan yang menyeluruh. Intinya adalah sesuai dengan kebutuhan kelas itu, termasuk universal. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimat yang dituangkan dalam keyakinan kelas itu harus kalimat yang positif, bukan kalimat negatif. Contoh misalkan kalimat negatifnya tidak boleh makan di dalam kelas, itu termasuk kalimat negatif. Ada pernyataan negatif. Harusnya adalah mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik misalkan, atau mentaati aturan kelas dengan baik. Jadi menghilangkan kata tidak, menghilangkan kata dilarang. Itu termasuk pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya sedikit saja, tapi tetap universal, tetap menyeluruh sesuai dengan kebutuhan kelas, sesuai dengan kondisi kelas. Ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya sesuai dengan keyakinan kelas itu sendiri, kondisi kelas itu. Tidak bisa keyakinan kelas 11 TKRB dibuat atau dilakukan di kelas 11 in misalkan, itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan keadaan kelas itu sendiri. Dan yang terakhir, semua siswa dalam membuat keyakinan kelas itu harus dilibatkan, harus menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu coba? Karena keyakinan dibuat bersama dengan seluruh siswa, dan itu nilai-nilainya diyakini oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Kalau peraturan itu satu arah, dan yang merumuskan adalah satu pihak saja. Ya, benar ya Bu Laila, bahwa kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan dalam kelas itu ketika membuatnya ada kesepakatan bersama dengan semua pihak, melibatkan semua pihak, sehingga ketika kesepakatan itu sudah disepakati maka bisa dijalankan bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan itu hanya satu pihak yang membuat, sehingga ketika ada siswa yang melanggar, siswa justru tidak tahu apa konsekuensi yang akan dilakukan ketika melanggar, karena peraturan yang dibuat bukan dari siswa itu tapi dari satu pihak.
bukan malah kita downkan. Itu namanya menstabilkan identitas. Sehingga di situ kita paham bahwa berbuat salah itu wajar. Misalkan ada siswa yang sering datang terlambat, kita bisa membuka dialog. Iya, misalkan ya saya tahu bahwa berbuat salah itu wajar kok. Saya juga pernah berbuat seperti kamu. Nah, seperti itu. Jadi siswa itu diposisikan dirinya itu tidak justru malah didorongkan, tidak malah dibuat merasa bersalah. Next, berikutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah siswa itu sudah kita stabilkan identitasnya, sudah kita rangkul, sudah nyaman dengan kita baru membuka dialog dalam tahap validasi tindakan. Yang mana kita meyakini ada prinsip setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu pasti untuk kebutuhan tertentu, pasti ada tujuannya. Langsung saja ke contoh ya, misalkan ketika ada siswa yang sering datang terlambat, setelah kita ajak ngobrol di tahap 1 tadi, menstabilkan identitas, setelah kita angkat posisinya, tidak kita turunkan, kita validasi tindakan. Kita menganalisis tindakannya itu kenapa sih kok anak ini terlambat terus. Jadi kita korek-korek, kita analisis sebabnya. Misalkan kita tanya, Bu Guru yakin kamu melakukan hal seperti itu, sering datang terlambat ke sekolah, pasti punya alasan ya. Coba alasannya apa sih? Nah, diajak ngobrol. Itu namanya validasi tindakan. Setelah siswa itu menceritakan alasan-alasan dia melakukan kesalahan itu apa, baru yang ketiga, next, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Kita masuk ke tahap menanyakan keyakinan ke siswa. Kita kembalikan. Setelah siswa itu menceritakan, saya terlambat ke sekolah karena misalkan tidurnya kemalaman, sehingga bangunnya kesiangan dan tiba di sekolahnya terlambat, maka kemudian kita menanyakan keyakinan ke siswa. Oke, kalau gitu coba kita pikirkan, kira-kira tindakan kamu terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Nah, siswa diajak berpikir. Setelah siswa diajak berpikir, siswa akan mengalir, iya tidak sesuai Bu. Kemudian kita mengajak mereka untuk mencari solusi. Oke, sekarang kita cari solusi bersama-sama ya. Gimana caranya supaya kamu bangunnya bisa pagi? Nah, kemudian akhirnya siswa akan menemukan solusi dan mau berbuat baik untuk memperbaiki kesalahannya. Next. Ini pembahasan terakhir ya Bapak Ibu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang sering kita salah mengartikan atau pengertiannya yang mepet-mepet hampir sama ya. Hukuman, bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi karena hanya satu pihak yang memberikan hukuman aturan itu. Yang ketiga bersifat satu arah, misalnya tadi ada guru. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau sudah disepakati bersama, murid juga terlibat dalam pembuatan konsekuensi itu dan guru hanya bersikap memonitor siswa. Yang terakhir restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya dan bersikap kolaboratif antara guru dan siswa untuk melakukan kebaikan. Jadi di antara tiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling bagus digunakan adalah restitusi karena ada kerjasama antara guru dan siswa, sama-sama terlibat. Ini hukuman ataukah konsekuensi berikut ini berdiri di lapangan karena tidak mengerjakan tugas, termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Termasuk hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Yang ketiga, siswa diminta
berhasil. Yang terakhir, lari mengelilingi area sekolah karena datang terlambat termasuk benar. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ya sudah, benar semuanya ya. Artinya Bapak Ibu sudah cukup baik dalam memahami materi ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah dari pemaparan yang saya berikan ini ada yang kurang dipahami? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kita bersama kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Kita bisa menstabilkan sekolah kita dengan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang kita cita-citakan ini terwujud untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penerapan pengalaman budaya positif di sekolah SMKN 1 Kalitengah. Berikut ini budaya positif pembuatan keyakinan kelas oleh kelas 11 TKRB SMKN 1 Kalitengah. Langkah yang dilakukan: 1. Semua siswa menuliskan pendapatnya di post-it yang disediakan. 2. Siswa menempel apa yang dituliskannya tersebut di tempat yang disediakan. 3. Mendiskusikan kembali pendapat siswa untuk membuat kesepakatan bersama-sama. Setelah disepakati bersama, keyakinan kelas yang sudah jadi ditempel di dinding kelas. Berikut ini di antara disiplin positif yang tercipta di lingkungan SMKN 1 Kalitengah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adanya program 3S Senyum, Salam, dan Sapa yang dilakukan setiap hari dalam menyambut kedatangan siswa. Sholat duha dan zuhur berjamaah, menjaga kebersihan kelas, membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, datang ke sekolah tepat waktu. Siswa bersikap tertib dan sabar dalam menunggu antrian. Siswa tertib dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa bersikap berani dalam menyampaikan pendapat dan melakukan presentasi. Siswa bersikap hormat dan saling menghargai dengan bertegur sapa dan berjabat tangan sebelum pulang. Berikut ini budaya positif penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan siswa di SMKN 1 Kalitengah. Kasus 1, mengatasi siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Langkah segitiga restitusi yang saya lakukan: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam kasus 2, yaitu siswa yang bertengkar dengan temannya. Langkah yang saya lakukan: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. 3. Menanyakan keyakinan. Adapun lebih lengkapnya kegiatan ini dapat dilihat di link YouTube yang sudah tersedia. Berikut ini testimoni dari Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Kalitengah terkait kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaid MDD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalitengah. Saya sangat bersyukur dan sangat senang sekaligus mendukung atas kegiatan calon guru penggerak yang hari ini. Kegiatan ini terkait dengan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Khairun Nisa, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugasnya Ibu Khairun Nisa di SMK Negeri 1 Kalitengah, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif kepada Bapak Ibu guru yang mungkin belum tergabung dalam guru penggerak, dan mudah-mudahan ke depan SMK Negeri 1 Kalitengah semakin baik, semakin jaya, semakin sukses. Khususnya anak-anak kita semakin banyak yang berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan go internasional. Selanjutnya salam sehat dan bahagia, mudah-mudahan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.